Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Para pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini adalah bagaimana agar kita akrab dengan Al-Quran. Judul ini kita angkat adalah sebagai upaya atau usaha kita bagaimana pribadi kita itu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dalam keseharian hidup kita itu akrab dengan Al-Quran. Maka insya Allah akan kita lihat beberapa kiat, beberapa hal yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga dengan materi singkat yang kita sampaikan ini akan memberi pengaruh, memberi sugesti, memberi semangat pada kita untuk akrab dengan Al-Quran. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah, di mana bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan bulan suci Ramadan juga Rasulullah bersama Jibril di setiap akhir 10 Ramadan itu saling mengulang hafalannya, saling menyimak bacaannya. Sekaligus ini menjadi dalil bagi kita bahwa kalau di luar Ramadan Rasulullah dan para sahabat akrab dengan Al-Quran, tapi begitu masuknya bulan suci Ramadan semakin bertambah akrab. Maka oleh karena itu, mari kita lihat beberapa hal, beberapa kiat. Semoga kita menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran. Yang pertama adalah hendaknya kita membaca Al-Quran itu secara rutin, secara kontinu. Karena insya Allah seseorang yang sering membaca Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, maka dia akan akrab dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu agar kita rutin membaca Al-Quran, maka khususkan waktu, khususkan kesempatan agar kita senantiasa rutin membaca Al-Quran. Katakanlah di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari, atau setiap kita akan melaksanakan sholat wajib, ya sebelum kita sholat wajib kita sempatkan diri untuk membuka Al-Quran. Kemudian setelah sholat wajib kita juga membuka Al-Quran. Apalagi kiat ini nanti bisa kita terapkan bagi mereka yang ingin minimal satu hari bisa membaca Al-Quran 1 juz. Kalau Quran pojok itu 1 juz itu adalah 10 lembar. Jadi 10 lembar itu bisa dibagi dengan 5 waktu sholat. Katakanlah sebelum sholat dia baca 1 lembar, kemudian setelah sholat dia baca 1 lembar, maka kali 5 waktu itu sudah 10 lembar. 10 lembar itu sudah 1 juz. Itu contohnya. Begitu juga dengan di waktu yang lain. Apakah kita saat kita bekerja? Ya, saat kita bekerja, sebagaimana sebuah kisah itu disebutkan oleh seorang sahabat saat beliau, nah ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya seorang kasih Allah yang seorang pemimpin yang akrab dan sayang dengan rakyatnya, terkenal beliau itu. Maka suatu hari beliau lagi beliau bekerja, kemudian beliau berhenti bekerja, kemudian mengambil mushaf Al-Quran. Kemudian sahabatnya bertanya, saya melihat Anda lagi bekerja, kemudian Anda berhenti sejenak dari pekerjaan Anda, kemudian mengambil Al-Quran. Kenapa Anda melakukan ini? Beliau mengatakan bahwa saya takut menjadi orang yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Lihatlah para sahabat dan para salafus salaf seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Maka mengkhususkan waktu, kemudian menentukan kesempatan kita, waktu kita, apakah di pagi hari, di siang, atau di malam hari,
atau di waktu-waktu kita ada waktu senggang saat kita bekerja, maka ada Al-Quran yang senantiasa bersama kita, kemudian kita bisa membukanya. Apalagi sekarang kita bisa membuka di HP kita, ya, HP Android kita. Kalau kita di rumah, usahakan di ruang tamu ada Al-Quran satu, kemudian di ruang kamar tidur kita juga ada Al-Quran satu. Kemudian kalau ibu-ibu memasak tentunya di dapur, ya ditaruh di tempat yang memungkinkan, yang bersih tentunya. Itu ada Al-Quran satu. Nah, jadi suasana rumah kita itu terlihat adanya setiap pojok itu ada Al-Quran yang kita letakkan. Tentunya dengan menjaga kesucian dan penghormatan terhadap Al-Quran. Nah, kita usahakan dulu berwudu ya sebelum baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci. Kemudian merasakan kebesaran Allah. Kenapa? Karena kita akan membaca sebuah kitab yang sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah penghormatan. Belum lagi nanti saat kita membacanya, kita merasakan ada ayat-ayat perintah kepada kita. Maka kita menganggap itu bagaimana ayat perintah tersebut bisa kita laksanakan. Nanti ada ayat tentang larangan yang kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi yang pertama, usahakan ada waktu secara rutin untuk membaca Al-Quran. Nah, karena kita rutin membaca Al-Quran, biasanya orang-orang itu yang bersemangat membaca Al-Quran kalau bacaan Al-Qurannya itu bagus. Nah, supaya kita bagus membaca Al-Quran, tentunya kita harus belajar tahsinul Quran. Bagaimana kita membaca setiap hurufnya dengan baik dan benar dan tepat. Kemudian saat kita membaca, bagaimana tidak ada salah bacaan, tidak ada salah huruf. Nah, ini perlu kita tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian kita membaca dengan bacaan yang syahdu, ya. Kemudian kalau misalnya di samping kita ada orang sedang sholat, maka bagusnya kita tidak mengeraskan bacaan Al-Quran kita, tapi kita kecilkan suara kita agar tidak mengganggu orang sholat. Tapi kalau di rumah, ya, di teras rumah kita, di halaman rumah kita, di tempat kita kerja, ya mungkin dengan suara yang sederhana tidak akan mengganggu orang, ya silakan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan bahkan efeknya cukup bagus, ya, cukup bagus. Bacaan Al-Quran dengan tartil dengan suara yang jahar yang kita bacakan itu akan memberikan efek kesehatan pada kita. Setiap hurufnya yang diucapkan, setiap ayat yang dilantunkan itu memberikan efek kesehatan kepada tubuh kita. Bahkan sudah sering kita sampaikan, ada yang meneliti tentang bacaan Al-Quran yang dibacakan ke air. Nah, jadi bacaan Al-Quran dibacakan ke air, maka air tersebut lebih jernih, molekul-molekulnya lebih bagus. Nah, maka di sini juga menjadi dalil bagi kita juga ada misalnya orang yang meruqyah, ya, membacakan ayat Al-Quran kepada air dan air itu diminum. Nah, ini juga ada dalilnya dan dibolehkan karena akan memberikan dampak. Nah, jadi bacaan Al-Quran yang dibaca akan memberikan dampak kesehatan kepada yang membacanya. Dibacakan di air memberikan dampak kesehatan bagi air yang dibaca. Kemudian juga dalam sebuah hadis, au kama qala, tidaklah mereka yang duduk-duduk di rumah Allah kemudian mereka membaca Al-Quran, melainkan malaikat turun bersama mereka. Masya Allah. Kemudian ada juga hadis, au kama qala, disebutkan bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka malaikat mengecup mulut orang yang membaca Al-Quran sambil malaikat itu berkata, utulu, utulu, utulu. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Dalam hadis yang lain, au kama qala, bagaimana seorang sahabat yang membaca Al-Quran di malam hari, kemudian dia merasakan seperti ada sebuah bayangan besar. Kemudian saat dia membaca Al-Quran itu ada bayangan yang turun. Semakin dia membaca, bayangan itu semakin turun. Maka dia berhenti. Keesokan harinya dia sampaikan apa yang dialami itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya engkau terus membacakan Al-Quran, maka engkau akan melihat wujud malaikat yang asli. Nah, ini sebuah berita gembira bagi mereka yang rutin membaca Al-Quran. Mereka, di samping mereka itu turun para malaikat dan bahkan mengecup mulut orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Tempat yang digunakan untuk membaca Al-Quran, Allah turunkan sakinah di rumah kita, di tempat kerja kita. Ya, kalau dibacakan Al-Quran maka diturunkan ketenangan. Malaikat turun, ketenangan juga diturunkan. Orang yang membaca Al-Quran juga diberikan ketenangan. Kemudian nama mereka yang duduk-duduk membaca Al-Quran itu disebutkan pada makhluk yang mulia di langit. Nah, ini luar biasa.
Makanya sekali lagi agar kita akrab dengan Al-Quran, rutinkan diri kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri secara bahasa artinya qara'a itu kan artinya bacaan. Jadi bacaan itu sesuatu yang dibaca. Nah, usahakan luangkan waktu, rutinkan. Apakah satu hari satu juz, apakah satu hari itu 2 juz, silakan. Karena Al-Quran yang berjumlah 30 juz itu insya Allah bisa kita khatamkan dalam sehari kalau sanggup. Ya, 3 hari atau seminggu atau 1 bulan. Nah, usahakan tidak boleh lebih dari itu. Nah, bagaimana dengan masuknya bulan suci Ramadan? Jadi Rasulullah dan para sahabat begitu mereka masuk bulan suci Ramadan, mereka akrab dengan Al-Quran. Katakanlah Imam Syafi'i rahimahullahu alaih, di bulan suci Ramadan itu beliau siangnya mengkhatamkan Al-Quran sekali, malamnya mengkhatamkan Al-Quran sekali. Sehingga selesai Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa siang dan malamnya beliau mengkhatamkan sekali. Nah, kita mencintai Imam Syafi'i rahimahullahu alaih. Nah, jadi bentuk kecintaan kita, mari kita contoh akhlak beliau, bahwa begitu masuk bulan suci Ramadan, beliau memperbanyak membaca Al-Quran. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, para salafus salaf yang lain. Bahkan mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah mencintai agar Ramadan itu segera datang. Kenapa? Salah satu amal unggulan mereka adalah mereka ingin mengakrabkan diri dengan Al-Quran lebih akrab. Walaupun sebelum Ramadan sudah akrab dengan Al-Quran, tapi melihat fadilah daripada akrabnya dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan, mereka merindukan Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk memahami maknanya. Jadi Al-Quran yang kita baca itu, agar kita akrab dengan Al-Quran, usahakan kita mengetahui apa makna dari Al-Quran yang kita baca. Berusaha untuk membaca tafsirnya. Seseorang itu susah akrab dengan Al-Quran, susah untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah mereka itu tidak tahu apa itu Al-Quran. Maka termasuk bacalah bagaimana sejarah Al-Quran itu diturunkan dalam kitab-kitab ulumul Quran. Bagaimana tahap-tahap Al-Quran diturunkan. Bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu atau diturunkan Al-Quran. Bagaimana sikap sahabat ketika Al-Quran itu disampaikan. Nah, bagaimana itu disebutkan dalam kitab ulumul Quran. Awal-awal diturunkan Al-Quran, maka ketika Rasulullah berjalan-jalan di antara rumah para sahabat, maka subhanallah Rasulullah mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan di setiap rumah orang-orang mukmin, orang-orang muslim pada saat itu. Kenapa? Karena mereka suka dan cinta dengan Al-Quran. Ini yang kita harapkan. Tidak ada rumah seorang mukmin, tidak ada rumah seorang muslim, melainkan setiap waktunya terdengar bunyi bacaan Al-Quran. Di perkantoran, di tempat-tempat kita bekerja, ya, di halaman rumah kita, bahkan saat kita berjualan, ya, saat kita ada kesempatan, bacalah Al-Quran. Nah, ini tujuannya untuk apa? Sekali lagi agar kita akrab dengan Al-Quran, terus ditambah dengan memahami maknanya dengan membaca terjemah dan tafsirnya. Subhanallah. Ketahuilah, ketika kita membuka lembar-lembar Al-Quran, kemudian kita menatap setiap ayatnya, memahami setiap penggalan kalimatnya, di situ ada keindahan. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu bagaikan mutiara, bagaikan intan yang berkilau bercahaya. Intan, mutiara, setiap sudut yang dipandang itu indah. Nah, ini kalau boleh digambarkan. Begitulah Al-Quran. Al-Quran itu dipandang dari sudut manapun, dilihat dari kacamata apapun. Untuk Al-Quran itu indah. Mulai dari membacanya, memahami terjemahnya, memahami tafsirnya, kemudian mendiskusikannya. Kita membuat ada daurah-daurah Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Kenapa Rasulullah dan para sahabat merupakan generasi terbaik? Karena mereka adalah generasi yang akrab dengan Al-Quran. Maka hari ini kalau ingin Aceh itu mulia, kalau ingin Indonesia itu mulia, kalau ingin dunia ini mulia, maka mereka harus akrab dengan Al-Quran. Ini sudah dibuktikan. Ya, sebuah kitab yang cukup luar biasa. Jadi akrab dengan Al-Quran
Yang kedua adalah dengan memahami makna daripada Al-Quran. Semakin kita pahami setiap makna per ayatnya, maka semakin syahdu, semakin luar biasa. Ya, sama seperti kita mau makanan yang enak. Jadi ada sebuah perasaan dalam diri kita, ingin kita memakannya, ingin kita menikmati makanan tersebut. Dan Al-Quran lebih hebat daripada itu. Maka orang-orang yang meneliti Al-Quran yang sebelumnya mereka belum masuk Islam, ya hanya ingin meneliti saja. Mungkin mereka adalah orang yang punya keahlian di bidang kedokteran, mereka orang-orang yang punya keahlian dalam ilmu sains dan teknologi. Nah, mereka penasaran dengan Al-Quran. Katanya Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, ketika mereka meneliti Al-Quran, subhanallah, mereka dapat hidayah. Akhirnya masuk ke dalam dinul Islam. Ini luar biasa. Nah, salah satu contoh sederhana kita melihat adalah di antara mukjizat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyebutkan bahwa di laut itu ada pembatas antara air tawar dengan air asin. Dan ini dibuktikan dan terlihat. Ya. Dan pemandangan yang sangat dahsyat. Bagaimana juga Al-Quran menyebutkan ada sungai di dalam laut. Ada gunung berapi di dalam laut. Ini baru laut. Belum lagi diteliti di udara, belum lagi diteliti di pegunungan, belum lagi diteliti di manapun. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Itu baru satu sudut. Baru satu sudut dari segi ilmu pengetahuan. Maka banyak sekali para ilmuwan yang sebelumnya mereka tidak mengenal Islam, sebelumnya mereka tidak masuk ke dalam dinul Islam. Setiap mereka membuat penelitian dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Dan mereka takjub dengan Al-Quran yang luar biasa. Termasuk ketika disebutkan penemuan jasad Fir'aun. Itu sudah disebutkan oleh Al-Quran sebelum mereka menemukan tentang Fir'aun itu. Jauh sekian ratus tahun sebelumnya itu sudah disebutkan oleh Al-Quran. Nah, inilah yang membuat para ilmuwan, ternyata Al-Quran itu berbicara sesuatu yang belum terjadi. Al-Quran itu berbicara sesuatu yang sedang terjadi. Al-Quran itu bahkan berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi seperti hari kiamat. Masya Allah, indah sekali. Yang ketiga, usahakan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran secara bertahap. Mulailah dari surat-surat pendek dulu. Ya, katakanlah juz 30. Mulai dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Atau silakan mulai dari surah An-Naba. Nah, selesai satu juz masuk, selesai juz 30 masuk pada juz 29. Nanti ada juz 28. Silakan Anda mau turun dari atas ke bawah sampai 30 juz atau juz yang paling rendah juz 1, atau silakan Anda mulai menghafal dari juz 1 sampai juz 30. Nah, ini indah sekali. Kenapa? Ketika kita berusaha menghafal Al-Quran secara bertahap, ya sesuai kemampuan kita, maka di sini kita akan menjadi pribadi yang akrab dengan Al-Quran. Kita sering memegang mushaf. Kenapa? Kita rindu ingin menghafal Al-Quran. Begitulah dulu para sahabat seringkali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan lagi wahyu diturunkan? Kenapa? Karena mereka cinta, ingin mendengar, ingin melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, begitulah. Para sahabat itu sangat cinta kepada Al-Quran. Menanti-nanti kapan wahyu diturunkan. Dan bahkan coba lihat ketika ayat turun, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ketika didengar oleh seorang sahabat ayat tersebut, maka dia langsung menginfakkan harta yang paling dicintai. Lan tanalul birra hatta, tidak akan diterima sebuah kebaikan, ya, tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali kebaikan itu yang diinfakkan yang paling dicintai. Itulah sahabat. Begitu mendengar ayat ini, maka dia melihat terus apa ya harta yang paling dicintai. Ternyata ada kebun. Ada kebun yang sangat dia menyukainya, sangat mencintainya, maka diinfakkan kebun tersebut. Begitulah para sahabat, mencintai dan sangat akrab dengan Al-Quran. Nah, kemudian usahakan kita belajar tajwid. Sebagaimana kita sampaikan tadi, semakin bagus bacaan seseorang, maka semakin akrab dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya atau yang kelima adalah bagaimana mentadabburi ayat itu. Ya, membaca bagus, memahami maknanya bagus. Nah, kemudian mentadabburi. Setiap surat itu, setiap ayat itu coba kita tadabbur. Apa contohnya misalnya? Tadabbur surat Al-Fatihah misalnya. Bagaimana ketika surah Al-Fatihah itu kita tadabbur? Di sana ada pembicaraan tentang tauhid,
tentang keimanan, tentang ibadah, tentang sejarah orang-orang yang mulia dan sejarah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Kemudian bagaimana sikap seorang hamba memurnikan akidahnya. Nah, ini luar biasa. Jadi silakan kita mentadabburinya mulai dari secara umum dulu satu surat, kemudian ikuti dengan per ayatnya, per kalimatnya. Nah, tadabbur Al-Quran bisa ditinjau dari segi bahasanya, Masya Allah. Ya, setiap kalimat, setiap huruf itu punya arti, punya makna. Nah, huruf saja punya makna, bagaimana dengan kalimatnya? Nah, setiap ayatnya juga punya makna yang luar biasa. Bahkan antara sebuah ayat kepada ayat yang lainnya ada yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu artinya ada hubungan. Setiap disebutkan satu ayat, maka ayat tersebut ada hubungan dengan ayat sebelumnya dan ada hubungan dengan ayat setelahnya, disebut dengan munasabah. Ada hubungannya. Bahkan subhanallah, antara sebuah surat dengan surat yang lainnya juga ada hubungannya. Mengapa Al-Fatihah disebut dengan induk Al-Quran? Karena semua yang akan dibicarakan 113 surat ke depan itu adalah induknya dimulai dari surat Al-Fatihah ini. Jadi penjabarannya, penjelasannya, terkadang sebuah ayat dijelaskan oleh ayat yang lainnya pada surat yang lain. Sebuah surat terkadang dijelaskan oleh surat dan ayat yang lain. Itulah Al-Quran. Jadi kalau orang-orang misionaris, orang-orang orientalis menuduh Al-Quran itu berulang-ulang dan monoton, tidak. Kenapa? Meskipun bentuk temanya sama, ya bentuk kalimatnya mirip, tetapi ketahuilah pasti ada yang berbeda. Bisa saja bentuknya pengulangan, penguatan, penjelasan, perincian, dan seterusnya. Maka subhanallah, seandainya kita gunakan umur kita untuk mengkaji Al-Quran, maka sesungguhnya tidak akan cukup. Tidak akan cukup umur kita untuk mengkaji Al-Quran, karena begitu luasnya Al-Quran, pemahamannya dan ilmunya. Yang keenam, usahakan kita mendengarkan tilawah. Ya. Jadi kita dengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh para hafiz Al-Quran, oleh para qari yang bagus sekali bacaannya, enak kita dengar. Nah, ini biasakan. Karena bacaan Al-Quran yang didengar itu juga akan dapat pahala. Bacaan Al-Quran yang dibaca juga dapat pahala. Bacaan Al-Quran yang ditadabbur juga dapat pahala. Al-Quran yang diamalkan juga dapat pahala. Mendengarkan bacaan Al-Quran akan memberikan sugesti dan penyemangat kepada kita untuk akrab dengan Al-Quran. Apalagi ini banyak syekh-syekh yang bagus bacaannya. Ada Su'ud As-Suraim, kemudian ada Sudais, ada Mishari Rashid, ada Wadi Al-Yamani, ada Abdullah Kamil. Banyak sekali syekh-syekh yang bacaannya bagus. Bahkan banyak kita orang-orang Indonesia juga bagus sekali bacaan Al-Qurannya. Silakan kita putar, kita dengar. Apakah menjadi penghantar tidur kita, ya? Atau saat kita berkendaraan misalnya, ya kita kan silakan saja dengar. Yang tidak boleh menghafal sambil kendaraan, takut nanti terjadi masalah. Ya, kalau misalnya tidak terjadi masalah silakan saja. Jadi artinya apa? Boleh mendengarkan Al-Quran kapanpun dan dimanapun kecuali tempat-tempat terlarang. Ya, di tempat sampah, di tempat-tempat terlarang, di tempat kotor, di WC itu nggak boleh. Ya, di tempat yang bersih silakan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian apalagi? Berusaha untuk mengikuti daurah atau kajian tentang fadilah Quran, ini penting. Ya, kita punya buku di rumah, misalnya buku tentang bersemangat agar membaca Al-Quran. Kisah-kisah para sahabat yang dekat dengan Al-Quran. Kisah-kisah mereka yang luar biasa, sangat dekat dengan Al-Quran. Saya ingin menyampaikan satu saja pada kesempatan berbahagia ini. Di daerah Arab Saudi sana ada seorang anak penggembala kambing. Dia membawa gembala kambingnya dari rumahnya sampai ke tempat gembalanya itu. Dia setiap harinya menghafal 10 ayat. Setiap harinya. Nah, kemudian saat dia membawa gembalaan kambingnya tersebut sampai ke tempat dia menggembala itu, maka dia terus mengulang-ulang 10 ayat yang sudah dihafal tersebut. Nah, saat pulang ke rumah dia kembali menghafal kembali ya yang sudah dihafal 10 ayat tersebut. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Ada seorang kakek yang mengantarkan anaknya ke tempat belajar Al-Quran.
Nah, dia menceritakan bahwa saat dia berada di tempat anaknya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dia merasakan ketenangan. Akhirnya dia pun ikut mendaftar. Nah, sehingga mereka yang punya lembaga tersebut mengatakan, Bapak, tempat belajar Quran ini khusus untuk anak-anak. Tapi dia mengatakan, tolong terimalah saya sebagai murid juga di sini. Saya merasakan tentram, merasakan damai di tempat yang banyak dibacakan Al-Quran seperti ini. Akhirnya disebutkan dalam kisah tersebut, seorang kakek ini berhasil menghatamkan hafalan Al-Qurannya selama 10 tahun. Ini kan luar biasa. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Jadi, maka hari ini kita perbanyak. Kajian tafsir Quran itu harus diperbanyak. Setiap lorongnya ada kajian tafsir Al-Quran. Setiap musalla dan menasah ada kajian tafsir Al-Quran. Setiap masjid ada kajian tafsir Al-Quran. Termasuk perkantoran-perkantoran. Buat aja kajian tentang tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini semakin dikaji semakin luar biasa. Dan masyarakat semakin paham apa itu Al-Quran. Bagaimana makna Al-Quran. Bagaimana hikmah yang ada dalam Al-Quran. Apa pembicaraan Al-Quran. Nah, semakin banyak masyarakat mengetahui apa itu Al-Quran, maka insya Allah mereka akrab dengan Al-Quran. Nah, ini harus dilakukan untuk menumbuhkan semangat dalam masyarakat kita agar masyarakat mencintai Al-Quran. Maka silakan, yang mulai dari presiden, ya, subhanallah, presiden buat program cinta Al-Quran. Jadi setiap daerah itu ada kajian Al-Quran. Seorang gubernur juga buat program masyarakat cinta Al-Quran. Ya. Kemudian wali kota, Pak Camat, Pak Gisi, Kepala Lorong. Jadi semua mereka itu berintegrasi sama-sama, bekerja sama buat program cinta Al-Quran. Subhanallah. Ketahuilah, sebuah bangsa yang akrab dengan Al-Quran, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang mulia. Sebuah bangsa yang jauh dari Al-Quran, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang hina dan hinakan. Semoga materi singkat ini memberikan penyemangat pada kita, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, para pejabat kita, bahkan para pemimpin kita, bahkan sebuah bangsa. Marilah kita akrab dengan Al-Quran. Kenapa? Allah akan muliakan kita di dunia dan Allah muliakan kita di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.